Halo guys, welcome to my YouTube channel. Hihi, canda ding. Ini kali pertama aku bikin video gini loh guys. Guys, tahu nggak sih kalian ada istilah tak kenal maka tak arufan. Hihi, canda ding. Tak kenal maka tak sayang maksud aku. Jadi biar kita saling sayang, aku mau memperkenalkan diri. Nama aku Nabila Azahra, NPM 203507032, mahasiswa Universitas Siliwangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik. By the way guys, video ini aku buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Hendra Gunawan, SIPMSI. Halo Pak Hendra. Oke guys, pada kesempatan kali ini aku mau sedikit memaparkan argumen aku tentang pemikiran politik militer dengan judul argumen eksistensi militer dalam perjalanan politik Indonesia. Dalam hal ini Dwi Fungsi ABRI. Guys, keberadaan militer merupakan sesuatu yang sangat penting loh bagi suatu negara, termasuk Indonesia. Meski di tengah-tengah maraknya kemunculan tentara bayaran maksud aku, yang kapan saja bisa dikontrak untuk kemudian dipergunakan sebagai pengganti tugas dan fungsi militer pada umumnya, namun loyalitas dan kesetiaannya akan berbeda dengan militer yang dimiliki oleh negara itu sendiri. Dwi Fungsi ABRI adalah suatu gagasan yang ditetapkan oleh pemerintahan Orde Baru loh guys, guna memberikan dua tugas kepada Tentara Nasional Indonesia, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan demikian, militer memiliki kedudukan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Para perwira militer memiliki posisi yang sangat strategis dalam pemerintahan. Mereka menduduki jabatan penting seperti wali kota, gubernur, duta besar, posisi dalam kabinet, posisi di BUMN, dan posisi-posisi strategis lainnya. Konsep Dwi Fungsi ABRI ini guys pertama kali dikemukakan oleh Abdul Haris Nasution dalam sebuah pidato di acara hari ulang tahun Akademi Militer pada tahun 1958 di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyebutkan bahwa konsep ini sebagai jalan tengah. Kemudian gagasan jalan tengah ini ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah yang dilegalkan dalam Undang-Undang Nomor 82 Tahun 1982. Konsep mengenai jalan tengah ini bermula dari kebuntuan militer pasca perjuangan fisik bangsa Indonesia dalam menuju kemerdekaan. Praktisi militer menghendaki dirinya untuk tetap berkontribusi dalam revolusi kemerdekaan dan membangun nasional. Guys, Dwi Fungsi ABRI ini dianggap sebagai sesuatu yang keliru loh dalam demokrasi. Seperti pendapat Huntington tahun 1993, ia berpendapat bahwa prasyarat sebuah negara yang demokratis adalah bebas dari politik dan intervensi dari militer. Keterlibatan militer di dalam politik rawan disalahgunakan loh guys oleh oknum-oknum yang berkepentingan. Keberadaan militer dalam perpolitikan menggambarkan keselarasan atas kediktatoran suatu rezim. Pada umumnya, militer tidak memiliki kepentingan dalam politik, namun politik jelas memiliki kepentingan dalam militer, seperti menjaga kedaulatan negara dan lain sebagainya. Dengan demikian, idealnya militer harus dipisahkan dari politik di suatu negara. Faktanya guys, Dwi Fungsi ABRI memberikan dampak positif dan negatif. Adapun dampak negatifnya adalah berkurangnya jatah sipil di pemerintahan, ABRI mendominasi dalam penyelenggaraan negara, banyaknya pejabat di pemerintahan diisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan. Tapi guys, Dwi Fungsi ABRI juga memiliki dampak positif loh, diantaranya meningkatnya kesejahteraan anggota ABRI dan prajurit ABRI bisa berkontribusi dalam pembangunan. Singkatnya guys, Dwi Fungsi ABRI dianggap tidak sesuai dengan demokrasi loh. Dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran hak asasi manusia.
politikus militer yang memegang senjata dianggap terlalu keras bagi warga sipil. Sebagai puncaknya, penghapusan dui fungsi ABRI terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dengan cara mereformasi Tentara Nasional Indonesia. Salah satu tindak lanjut dari reformasi TNI ini adalah dengan menerbitkan buku TNI Abade ke-XX1 oleh Mabes TNI pada perayaan Hari Ulang Tahun ABRI ke-53. Penerbitan ini bertujuan untuk meninjau dan mengubah secara menyeluruh mengenai hal-hal yang meliputi fungsi dan tugas ABRI, dalam hal ini TNI, pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Oke guys, sekian dari aku. See you next time and goodbye.